Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami kedatangan seorang tamu istimewa, Ibu Nani Polar, Presiden dari AIAW, satu organisasi Indonesia Australia yang tertua di Australia. Selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi Pak Anton, apa kabar? Baik, terima kasih. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, hanya hujan, pagi-pagi hujan dingin, sebetulnya sudah Iya, tamat hujan dingin. ya, betul. Baik, yang pertama kali kami ingin ucapkan terima kasih ya sudah meluangkan Mhm. waktu ya untuk ngobrol-ngobrol bersama Muni Indonesia with Poetry. Seperti pepatah kita orang Indonesia, manusia merencanakan, Tuhan memutuskan. Bagaimana pepatah itu berlaku dalam kehidupan Ibu Nani sendiri? Ya, sangat tepat sekali. Sangat tepat. Saya bercita-cita ingin menjadi ini, ingin menjadi itu, tapi kenyataannya tidak seperti apa yang saya cita-citakan. Tapi kita sebagai manusia seharusnya memang menerima ya, karena mungkin sudah ada jalan yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tapi betul, Ibu Nani adalah 5 wanita Indonesia yang dipilih sebagai presiden dari satu organisasi yang paling tua Indonesia Australia, di samping Roswitha, ya Hillary, Elke, Helen, dan Bu Nani adalah yang kelima. Bagaimana ceritanya? Ya, itu 5 wanita. Ada 3 orang Australia, ya, itu Hillary, Elke, dan Helen. Dan orang Indonesianya adalah Roswitha yang menjadi presiden pada tahun 1989 sampai 1991. Dan saya sendiri terpilih dari tahun 2020 sampai 2022. Kemudian terpilih kembali untuk tahun 2022 sampai 2024. Dan ini merupakan terobosan ya, seperti 20 laki-laki, 5 wanita Indonesia. Jadi tidak berlaku lagi ya, masih berlaku, tapi suatu terobosan ya Ya, ya, di ya, masyarakat yang ya, sudah tiba waktunya lah. Indonesia mempunyai banyak juga peranan-peranan wanita. Di zaman Soekarno kita mempunyai Duta Besar Indonesia, Menteri wanita, dan menterinya juga wanita. Dan di Australia sendiri ada Perdana Menteri wanita Australia yang pertama kali itu, ya. Jadi sekarang kaum wanita, ya, di kaum perempuan di Australia itu lebih banyak memberikan suara, ya. Sehingga sudah waktunya ya AIAV itu mempunyai presiden wanita. Dan ya, untuk ke depan pun bisa saja presiden wanitanya Australia atau Indonesia, karena namanya Australian Indonesian Association. ya. Ya, dan di Victoria itu Victoria. Kembali ke pepatah kita tadi, bagaimana? Kan masih ada 4 benua lainnya ya, sebelum masuk ke suatu organisasi besar ini. Bagaimana ceritanya? Uh, Kenapa saya memilih Australia sebagai domisili saya? Saya pernah bepergian ke beberapa negara di Eropa, kemudian Amerika, dan juga Australia. Saya memilih Australia karena lebih dekat dengan Indonesia. Ya. Jaraknya tidak terlalu jauh, dan juga Australia adalah negara tetangga Indonesia, ya, yang terdekat. Jadi hubungannya mungkin akan jauh lebih cepat dan lebih baik. Tapi Ya. ya kadang-kadang seperti kesandung batu ya, relationship antara Australia dan Indonesia itu seperti love-hate relationship. Ada waktu-waktu di mana subur dan bagus, dan ada waktu-waktu di mana agak terganggu sedikit. Tetapi selalulah ada kebijakan pemerintah yang akhirnya bisa meredakan keberbedaan. Pastilah ada berbeda pendapat, ya. Itu sudah maklum lah. Ya.
Seperti kehidupan itu sendiri ya, naik turun seperti yoyo ya. Ya betul. Ya hidup kita seperti yoyo ya. Jadi kita ya ikuti saja mana yang baik gitu loh ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa seperti yoyo itu kan setiap pemerintahan di Australia dipegang oleh partai buruh dan partai liberal. Jadi memang naik turunnya seperti itu. Ya betul, betul. Ya, Ya pergantian pemerintah lah itu apa sudah biasa di setiap negara. ya, Pasti ada betul. pemerintah. Yang penting adalah pemerintahnya sangat memikirkan rakyatnya. Ya, ya, Kepentingan rakyatnya yang harus didahulukan. ya. Bagaimana cerita dulu kan kalau salah kita pernah ketemu tuh tahun berapa 80-an ya. Bu Nani kan punya galeri ya. Terus sampai Ya, terjun bagaimana ceritanya? ya galerinya sebetulnya itu dulu suami saya itu mempunyai galeri di pertama kali galerinya adalah di St Kilda. Mhm. Itu sebelum saya bertemu dengan dia dan kemudian galeri yang kedua adalah di Richmond Ya, dan galerinya itu banyak menampilkan artis-artis Australia, tetapi mhm. juga pernah menampilkan artis Indonesia, ya. Tetapi juga pernah karena bekerja sama dengan pemerintah Australia dalam bidang art, pernah diminta oleh pemerintah Australia untuk memperlihatkan hasil art dari artis Jepang karena waktu itu ada hubungan antara Australia dan Jepang. Jadi kami mengenal banyak artis Jepang dan ya saya sebagai boleh dikatakan tuan rumah ya kadang-kadang memasak lunch untuk mereka tapi masakannya Indonesia ya bukan Iya, masakan iya. Jepang. Jadi Kemudian apa misi dari AIAV V ini dan sejarah berdirinya bagaimana? ya seperti yang tertera dalam newsletter AIAV, to foster and promote friendship, understanding and good relations between the peoples of Indonesia and Australia. Ya, jadi itulah maksud kami untuk tetap mengadakan hubungan baik dengan orang Australia dengan orang Indonesia ya. Bisa saja yang tadi sudah saya katakan terjadi pada dua negara yang hubungannya baik atau bermusuhan, tetapi masyarakatnya kedua negara tersebut menjaga dan mempunyai hubungan yang baik. Ya. Yang tadi juga seperti sudah saya katakan, ada kalanya hubungannya seperti love and hate relationship. Itu sudah banyak terjadi di antara beberapa negara. Tapi yang penting adalah masyarakatnya harus bisa menjembatani hubungan baik kedua negara yang bersangkutan. Jadi kalau dalam pemerintahannya sedang sedikit ada ketidaksetujuan, nah mungkin masyarakatnya yang harus melakukan hubungan baik dengan kedua negara yang bersangkutan banyak sekali melalui pengajaran bahasa, melalui budaya, ya budayanya bisa dalam bentuk banyak ya, makanan misalnya Ya, 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 culture misalnya tari-tarian ya, ya, kemudian ya seperti Anton ketahui kita ada apa pembacaan puisi melalui literature, ya, jadi sekali yang bisa dilakukan ya. Memang AIA pada waktu itu Australian Indonesian Association pada waktu didirikan yang sekarang lebih dikenal dengan Australian Indonesian Association Victoria karena AIA ada juga di negara bagian New South Wales, ada juga di Canberra ya dan kalau tidak salah juga ada di Adelaide. Jadi memutuskan untuk memakai Victoria, menandakan ini di Victoria. AIA sendiri didirikan pada tahun 1956 pada waktu upacara inaugurasi di Melbourne Hall Universitas Melbourne ya. Ini AIAV adalah sebuah organisasi non-profit yang melibatkan pada waktu berdirinya, melibatkan lingkungan kecil akademik dan komunitas sosial yang tertarik untuk membantu kesejahteraan tamu ya yang datang dari
Indonesia. Karena ternyata mulai tahun 1943 sudah ada orang Indonesia yang bermukim di Australia, yang diantaranya adalah mantan yang disebut political prisoner yang berpendidikan. Ya. Itu datangnya dari yang dibuang ke Tanah Merah atau sekarang disebut Tigul. Dan mereka ini yang meninggalkan peralatan yang terkenal, yaitu gamelan Digul, yang kini berada di Universitas Monash di bawah pengawasan Ibu Profesor Margaret Kartomi. Hadirnya orang Indonesia di Australia ada juga karena dikirim ke Australia di bawah Colombo Plan, dan pasti Anton tahu ya. Dan ikut sertanya tim atletik Indonesia dalam Olimpiade tahun 1956, dan berdirinya Radio Australia dengan seksi Indonesianya mendorong orang-orang ini untuk mendirikan AIA, ya. Dan kebetulan pionirnya adalah beberapa akademik Australia yang pasti pernah mengadakan riset atau berkunjung ke Indonesia, baik melalui pemerintah atau melalui institusi, ya. Selain itu juga terjadi pernikahan silang antara orang Indonesia dan dari Australia. Di sini kita bisa melihat ya buktinya bahwa 1956 sampai 1959 yang menjadi presiden pertama adalah Profesor A.M. Clark, ya. Kemudian juga kita lihat ada orang Indonesianya 1963 sampai 1964, Bapak Zainuddin, ya tentu saja yang mengajar di Universitas Melbourne, dan kebanyakan mereka itu memang datang dari Universitas Melbourne. Dan juga tahun 64 sampai 67 Jamie Mackey, ya profesor yang terkenal ya, Jamie Mackey. Jadi memang pada waktu itu mungkin karena mereka ini akademik yang kecil, mengenal Indonesia, dan mereka Australia kedatangan tamu-tamu dari Indonesia, jadi berpikir mendirikan sebuah organisasi untuk menolong mereka, ya. Jadi dan juga banyak sekali sebetulnya AIAV itu banyak sekali membantu Indonesia, ya. Misalnya seingat saya pada tahun 1989 ada dana bantuan yang diberikan oleh AIAV pada seorang teknisi mikrobiologi laboratorium Universitas Gadjah Mada. Saya lupa namanya, yang belajar tentang teknik mikrobiologi di Melbourne. Dan kemudian pada tahun 1990 seorang dokter dari Universitas Gadjah Mada mengadakan riset di Royal Children's Hospital di Melbourne. Itu dibiayai oleh AIA. Dan sebetulnya AIA banyak sekali membantu. Misalnya mendirikan juga perpustakaan di sebuah rumah yatim piatu di Jakarta. Kemudian ada beberapa ya yang membantu pompa mesin di Sumba, ya. Kemudian belakangan ini juga NTA, yaitu Nusa Tenggara Association, di mana kami membantu memberikan dana untuk seksi education-nya, ya, karena mereka mengelola 30 sekolahan di seluruh Nusa Tenggara. Kami memang sangat ingin sekali membantu dalam bidang education, ya. Dan juga misalnya juga Sumba Eye yang di Pulau Sumba, dokter-dokter itu mengoperasi mata anak-anak atau orang tua tanpa meminta bayaran dari produknya. Karena itu kami membantu dengan memberikan dana, ya. Kemudian juga musibah-musibah yang terjadi di Flores maupun di Cianjur, ya. Dan itu apa yang sudah kami kerjakan. Jadi sebetulnya kalau bicara soal sejarah, ya, sejarah AIA, kita bisa melihat di National Library of Australia ada majalah yang namanya Jaya, yaitu Journal of the Australian Indonesian Association of Victoria. Di situ bisa terlihat sejarahnya, ada tulisan siapa,
dan ada juga kegiatan apa yang mereka lakukan. Iya. Dan AIA itu juga sebetulnya banyak sekali anggotanya, dan AIA itu sejak tahun 80 atau 70-an sudah mengadakan pengajaran bahasa Indonesia untuk masyarakat Australia. Iya. Dan waktu itu dengan beberapa orang, misalnya Lili Jai Miharja, Nani Thomas, Elizabeth Riharti, itu juga menjadi tenaga pengajar Iya. untuk yang belajar bahasa Indonesia. Dan sampai sekarang itu kita lakukan. Iya. Ya. Jadi memperkenalkan Indonesia ya tadi melalui bukan saja makanan ya, tapi melalui juga bahasa pengajaran ya, seperti yang juga organisasi lain seperti Jembatan Poetry Society melalui puisi ya, memperkenalkan literature. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa AIAW merupakan, meminjam kata-kata Bung Karno, jembatan emas ya. Bung Karno mengenalkan jembatan emas untuk Indonesia merdeka. Jadi dalam konteks ini, AIAW adalah jembatan emas antara menghubungkan dua negara tetangga terdekat, Australia Indonesia. Ya, karena pada tahun 1950-an itu tidak ada organisasi Indonesia, ya. Karena itu tahun 1956 itu berdirinya Australian Indonesian Association, tapi juga itu ada Australinya ya, jadi Australia dan orang Indonesia. Tapi juga ada Ormas Indonesia yaitu Ika Wirya yang berdirinya juga sama pada tahun 1956. Dan memang kebetulan anggota Ika Wirya itu pun juga adalah anggota AIAV. Ya, misalnya Mas Rudi Munir yang menjadi presiden 85 sampai 87 itu adalah anggota AIA tapi juga Ika Wirya, dan juga misalnya David Mitchell dengan Tuti Mitchell. Ya, jadi kalau AIAV itu Australia, ada Australinya. Tapi kalau Ika Wirya itu khusus Ormas Indonesia pertama ya yang berdiri di Victoria. Kemudian AIAW semakin besar ya. Kemudian dibentuk Ausstay ya. Tolong ceritakan secara ringkas dibentuknya dan Bu Nani sebagai salah seorang pendirinya di samping Pak Lester ya. Ya. Dan teman-teman. Mungkin Anton sudah mengadakan wawancara dengan Diski Naim yang sekarang menjadi direkturnya ya. Sebetulnya ide pertukaran pelajar sudah pernah dilakukan sebelum berdirinya Indo-Australia. Sebelum tahun 2008 ya sudah ada organisasi yang berusaha untuk mengadakan pertukaran pelajar ya, tapi tidak sebesar yang dilakukan Indonesia. Jadi pada waktu itu ada Presiden AIAV yang berusaha, yang mungkin mengundang satu mahasiswa pelajar, hanya satu. Itu mungkin trial ya, sebagai trial ya. Tetapi ada beberapa hal yang membuat AIAV membentuk pertukaran pelajar, karena kami mengamati ya adanya perjanjian di The Northern Territory Indonesian Teachers and Student Exchange Program pada tahun 1986 sampai 1991. Sebenarnya program ini adalah program yang diatur kedua pemerintah ya. Tetapi program ini justru membuat kami berpikir, mengapa kita tidak sebagai organisasi non-profit ya mengadakan pelayanan pertukaran pelajar dan juga immersion program untuk orang dewasa ya. Jadi karena pada tahun 2008 itu belum banyak sekolah mempunyai program yang disebut sister school ya. Karena itu Lester membentuk Indo-Australia dan tentu saja membicarakannya dengan kami yang dari Indonesia, dan terutama Lili dan saya karena
kita dekat ke Bandung, Jawa Barat. Dan memang rencananya akan diadakannya dengan organisasi di Bandung. Jadi yang kami lakukan memperkenalkan Pak Lester kepada misalnya para pemimpin Universitas Pasundan, ya, kemudian kepada pimpinan paguyuban Pasundan, ya. Dan akhirnya Lester memutuskan untuk mendirikan Indo-Oste. Dan sudah berjalan dengan baik sebetulnya, ya, karena yang didatangkan itu adalah pelajar-pelajar Indonesia memang dari keluarga yang berada, ya, karena mereka harus membiayai tiket sendiri. Tetapi IAV yang sering sekali membantu, dan saya adalah orang yang sangat ingin memajukan education. Kita memberikan dana kepada seorang pelajar dari keluarga yang tidak berada, ya, keluarga yang mengalami kesulitan, tetapi yang di sekolahnya memberikan prestasi yang baik. Ya. Jadi kami mengundang satu orang itu, dan ternyata memang waktu datang di Melbourne, ya, di sekolahannya dia termasuk pelajar yang banyak membantu guru-guru di sekolahnya. Ya, itu yang menyebabkan kami tahun berikutnya ingin sekali mengundang, ya. Tapi pada waktu itu mungkin karena saya minta kepada pimpinan di Bandung untuk mengirimkan seorang pelajar wanita, ya, pelajar perempuan. Tapi agak sulit, ya, karena mungkin pada waktu itu orang tua agak berkeberatan, ya, yang kita bisa biayai. Tetapi pelajar perempuan ada yang memang sudah masuk ke dalam grup yang membeli tiket sendiri, gitu ya, untuk datang ke sini. Terus kemudian sesudah itu terjadilah COVID, ya. Sehingga tidak bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan. Jadi sekarang kita sedang mulai kembali mempromosikan Indo-Oste kepada pelajar-pelajar Australia, dan saya yakin kalau dari Indonesia pasti akan banyak yang mau datang ke sini. Kemudian secara ringkas saja, 5-15 tahun yang akan datang, di mana kira-kira IAV? Susah, ya, karena tadi seperti sudah saya sebutkan, terjadinya COVID yang menyebabkan keaktifan AIAV dalam segala bidang menjadi stagnan, ya, atau mandek. Agak sulit untuk memprediksi di mana AIAV akan berada. Tapi yang penting seperti logo kami, ya, Friendship and Understanding Within the Peoples of Indonesia and Australia, kami tidak akan menghentikan bantuan kepada Indonesia yang membutuhkannya, ya, selama kita masih bisa. Jadi mungkin sekarang kita harus lebih banyak menjalin hubungan dengan Indonesia melalui bukan saja pertukaran pelajar, ya, tapi juga mungkin kita bisa mengadakan kunjungan ke Indonesia untuk lansia atau member, ya, member yang memang kita bisa bawa bukan ke tempat-tempat yang besar, ya. Biasanya mereka ingin sekali mempelajari culture tertentu, ya. Dan juga yang mungkin yang baik, mungkin kita bisa mengundang, ya, orang-orang Australia untuk mengalami kehidupan di Indonesia di rumah-rumah penduduk, ditempatkan di rumah-rumah. Terakhir, Bu Nani, ya, silakan baca puisi, pantun, nari, atau main gitar, silakan. Apa saja. Jangan suruh nari, main gitar nggak. Oke, pantun juga agak sulit, ya. Mungkin saya senang sekali puisi, ya. Jadi mungkin puisi yang saya buat, ya, sekitar tahun 2004, ya, atau 2005, ya. Itu judulnya Fragmen. Sesaat terasa sejuk dalam dekapan lembut bayang-bayang yang tiada berucap.
Gerean rambutku kau belai dengan senandung lagu sendu. Daun-daun pun menari, angin pun berbisik lembut. Duniaku dan duniamu meski berbatas, bergulir dalam satu kosmos yang samar. Kau yang tak berbentuk, tak kuasa ku sentuh. Cuma batin kita yang bicara. Bagus sekali Bu Nani, bagus sekali. Tolong ceritakan secara pendek latar belakang dari ditulisnya puisi ini. Ya, ini melambangkan juga mungkin ya ada perbedaan antara pada waktu muda dan pada waktu sudah sedikit tua. Berumur. Anda nggak suka tua kan, berumur. Jadi merasakan bagaimana kasih sayang yang maha kuasa terhadap kita ya. Ya, jadi tentu saja ya tidak bisa dibicarakan secara literal bahwa Allah itu mengusap kita ya. Allah menunjukkan kasih sayangnya melalui jalan yang pasti berbeda ya. Karena itu kan yang bergulir dalam satu kosmos yang samar ya, yang kita sendiri kan masih hidup belum tahu apa dunia alami yang akan datang ya. Kau yang tak berbentuk tak kuasa ku sentuh, cuma batin kita yang bicara. Kita kan kalau ada kesulitan berbicara pada Allah. Iya, ya betul. Baik, Bu Nani, terima kasih banyak dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dari Good Morning Indonesia with Poetry dan sampai jumpa dan kita akan lanjutkan dalam episode kedua. Terima kasih. Terima kasih.